benar-benar menghambakan diri kepada Allah sahaja. Yang tingkatan tersebut, tangga tersebut harus diawali dengan tangga pertama yang bernama taubat. Kemudian tangga yang kedua yang dinamakan dengan mujahadah. Tangga yang ketiga ini dinamakan dengan uzlah. Dan tangga keempat ini dinamakan dengan takwa. Jadi sebelum seorang hamba memasuki takwa ataupun ketakwaan, harus membersihkan diri dulu daripada segala dosa yang dinamakan dengan istilah taubat. Taubat, mujahadah, benar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Uzlah, mengasingkan diri daripada terikat dengan hal-hal yang selain Allah. Yang keempat baru menaiki tangga takwa. Kita sering mendengarkan kata-kata takwa. Malah takwa itu menjadi salah satu rukun khutbah setiap Jumat. Sering oleh khatib mewasiatkan dengan takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Tapi kadang-kadang seorang mukmin belum mengerti apa hakikat dan esensi daripada ketakwaan itu tersendiri. Sering mendengar kata takwa tapi belum mengerti apa itu takwa. Maka di sini oleh Imam Qushairi dalam kitab Risalah, beliau akan menjelaskan beberapa pendapat ulama tentang hakikat daripada takwa, daripada hakikat makna takwa itu. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemuliaan seseorang itu diukur dengan ukuran ketakwaan, bukan ukuran ilmu, bukan ukuran nasab, bukan ukuran ibadah, bukan ukuran kekayaan, bukan ukuran pangkat dan jabatan, tetapi kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan. Memang Allah ketika menciptakan manusia, Allah tidak membedakan strata manusia itu. Buktinya dalam ayat Allah ketika menjelaskan posisi Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Apa itu alamin? Alamin yang bukan Allah itu disebut alamin. Nabi Muhammad diutus menjadi rahmat untuk seluruh alam. Apakah itu dari jenis manusia atau bukan, yang beriman atau bukan, semua Muhammad menjadi rahmat untuk sekalian alam. Posisi Nabi menjadi rahmat, sebagai rahmat, Allah tidak membedakan kedudukan seorang makhluk, apakah dia mukmin atau orang kafir, orang taat atau maksiat. Tetapi di sisi yang lain Allah memberi satu barometer atau ukuran bahwa kemuliaan itu di sisi Allah diukur dengan derajat takwa. Jadi di satu sisi Nabi Muhammad menjadi rahmat untuk seluruh alam, baik untuk orang kafir sendiri, tetapi di sisi yang lain kemuliaan makhluk itu ditentukan oleh derajat ketakwaannya. Maka di sini kita harus mengerti dulu apa itu hakikat takwa. Dalam sebuah hadis yang diriwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa Rasulullah didatangi oleh seorang lelaki. Maka laki-laki tersebut berkata, "Ya Nabi Allah, ausini, wahai Nabiullah, wasiat olehmu akanku." Apa jawab Nabi? "Alaika bitaqwallah fa innahu jima' kulli khair." Di atas kamu dengan takwa, lazimlah kamu dengan takwa kepada Allah, maka sesungguhnya takwa itu kumpulan seluruh kebaikan. Wa alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul muslim, dan melazimilah kamu dengan berjihad karena jihad itu adalah ibadat khusus orang Islam. Dan melazimilah kamu dengan mengingat Allah karena ingat Allah itu menjadi cahaya petunjuk bagi kamu. Dalam wasiat tersebut Nabi mengingatkan 3 perkara. Pertama takwa kepada Allah, kedua jihad, yang ketiga zikrillah. Fungsi takwa adalah kumpulan seluruh kebaikan, karena dengan menjalankan takwa yang sebenar-benarnya berarti seluruh kebaikan sudah kita kumpulkan. Dan yang kedua Nabi mengingatkan dengan jihad, karena jihadlah rahbaniyah. Rahbaniyah ini ibadat khusus.
Biasa kalau di kalangan orang Yahudi Nasrani dahulu itu disebut orang yang ahli ibadat dengan sebutan rahib. Rahib itu atau pendeta, biasa diterjemah itu orang yang mengadakan ibadat khusus, meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi untuk umat Muhammad, untuk menjadi rahib ataupun ahli ibadat khusus cukup dengan berjihad. Dan Allah juga, Nabi juga mengingatkan bahwa dengan berzikir kepada Allah menjadi cahaya. Karena zikir adalah bagaikan misbah lampu, lampu yang menerangi jalan seseorang sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang mencelakakan, mana yang membahagiakan. Maka Nabi dalam ayat hadis tersebut 3 perkara yang beliau ingatkan: takwa, zikir, dan jihad. Dan ada satu hadis lagi yang menjelaskan tentang kedudukan takwa, yang bunyinya aksaru ma yudkhilin nas al jannata taqwallah wa husnul khuluq. Faktor yang paling banyak memasukkan seseorang dalam surga adalah takwa kepada Allah. Dan yang kedua, husnul khuluq, bagus akhlak. Takwa kepada Allah faktor seorang manusia masuk surga. Faktor yang kedua, bagus akhlak. Malah ada hadis satu riwayat lain yang menyebutkan bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan menyamai derajat al-qaim as-saim, orang yang melaksanakan qiyamul lail sepanjang hidupnya dan orang yang berpuasa sepanjang hari. Ketika seorang hamba tidak mampu beribadat sepanjang malam dan sepanjang hari, maka cara untuk meraih derajat tersebut adalah dengan cara memiliki akhlak yang baik, husnul khuluq. Jadi 2 faktor tersebut yang menjadi penyebab paling banyak memasukkan seorang hamba dalam surga. Maka di sini penting kita mengerti apa makna dan hakikat takwa itu, agar kita benar-benar menjalankan takwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Ada satu hadis riwayat yang lain disebutkan bahwa ada seseorang berkata, wahai Nabiullah, man alu Muhammad, siapa keluarga Muhammad itu? Rasul menjawab, kullu taqiyin. Jadi setiap orang yang bertakwa itu disebutkan sebagai alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Tapi keluarga Muhammad di sini bukan dalam arti kata ahlul bait. Ahlul bait khusus untuk keturunan Nabi daripada Hasan dan Husain, daripada Ali dan Fatimah. Adapun alu Muhammad dalam maqam doa, pada posisi doa, adalah setiap mukmin yang taqi. Setiap mukmin yang bertakwa disebut sebagai keluarga Muhammad. Maka bermula takwa itu jima'ul khairat wa hakikatul ittika at-taharrud bi ta'atillah an uqubatihi. Takwa adalah kumpulan seluruh kebaikan. Esensi daripada takwa itu menjaga dengan taat kepada Allah, menjaga diri daripada siksaan Allah. Jadi terjaga roh daripada mendapat siksaan Allah dengan cara terlaksanakan perbuatan taat kepada Allah, yang barukan takwa. Jadi takwanya harus benar-benar terjaga diri daripada apapun yang bisa mendatangkan azab Allah, baru disebut ittika. Wa aslul taqwa, bermula sumber takwa itu menjauhi syirik. Yang pertama takwa tapi diuhdra daripada perbuatan yang menyekutukan Allah. Kemudian sesudah melaksanakan menjauhi syirik, baru ittikaul ma'asi wa sayiat, menjauhi maksiat dan perbuatan tercela. Kemudian sesudahnya ittikaul syubhat, menjauhi perbuatan syubhat. Kemudian tadak ba'dahu, engkau tinggalkan sesudahnya akan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Jadi tingkatan takwa ternyata banyak. Selama ini mungkin sebahagian orang menganggap takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dan mengerjakan perintah, selesai. Ternyata tingkatan takwa itu bukan hanya sekedar menjauhi larangan dan mengerjakan perintah. Itu hanya tingkatan takwa level pertama, masih banyak level.
Maka dalam ayat disebut atqa. Atqa itu kalau dalam istilah ilmu nahu, kalimat yang menunjukkan kepada ada terjadi perbedaan atau terjadi beda-beda tingkatan. Misalnya kita mengatakan bahwa si Fulan, si Zid lebih alim daripada si Umar. Berarti ilmu itu kan ada tingkatan. Ada yang alim, ada yang sangat alim, ada yang sangat-sangat alim. Ketakwaan juga memiliki level-level yang berbeda. Maka tingkatan takwa pertama menjauhi syirik, yang kedua menjauhi maksiat dan perbuatan tercela, yang ketiga menjauhi syubhat. Walau syubhat itu tidak mendapat hukuman siksa dengan neraka, karena makan harta syubhat tidak haram hukumnya, tetapi imbas efek daripada makan makanan syubhat membuat seseorang malas beribadat. Itu efek daripada syubhat, tetapi tidak dihukum dengan siksa neraka. Yang baru dihukum dengan siksa neraka perbuatan yang jelas haram, karena dalam hadis Nabi bersabda al halalu bainun wal haramu bainun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara yang samar, yang syubhat. Di perkara yang samar, tidak pasti halal, tidak pasti haram, itu tidak mendapat ganjaran disiksa dengan neraka, tapi imbasnya, resikonya tinggi. Resiko daripada makan harta syubhat membuat orang malas ibadat, membuat hati lama-lama mengeras, hati keras dan malas dalam beribadat. Jadi tingkatan takwa di atas menghindari perbuatan maksiat dan perbuatan tercela, yaitu menghindari syubhat. Hindari syubhat itu level takwa yang selanjutnya. Kemudian ada yang paling tinggi lagi, tada' ba'dahul fudulat. Kamu hindari fudulat. Fudulat itu dalam bahasa agama istilahnya sesuatu yang lebih, yang tidak sifatnya mendesak. Para ulama menjelaskan dalam kitab ada fudulat kalam, ada fudulat nazar, ada fudulat istima', ada fudulat mukhalatah. Bedanya fudulat nazar, kita menggunakan mata yang diberikan oleh Allah memandang dengan cara sembarangan tanpa menghiraukan halal dan haram. Itu fudulat nazar. Tak pandang sesuatu yang hana butuh untuk pandang, yang enggak anggap fudul. Fudulnya lebih. Ada yang lebih, ada yang hana tak butuh secara mendesaknya kan fudul. Pegah haba berlebihan, atau hana pelai pegah, kan fudul. Mukhalatah bergaul sampai teruk tingkat ke berlebihan, kan fudul. Dengar haba yang hana pelai tak dengar le, atau kali pernah tak dengar cik lem, padahal yang hana memberi manfaat, fudul. Efek daripada fudul keperah dalam kitab Zadul Mu'ad, pu menteng pandangan mata tanyo yang berlebihan, tak dengar haba berlebihan, pegah haba berlebihan, bergaul berlebihan, yang memandum berubah jid ke rumum wa humum. Rumum susah, jid ke susah. Kadang-kadang tanya hana tak sadari pakan susah. Kok tiba-tiba tengok susah hana tenang. Kok tiba-tiba udip tanya pesimis, hana optimis kehidupan kita. Bisa-bisa akibat dari fudul nazar, fudul kalam, fudul istima', fudul mukhalatah. Maka takwa yang paling tingkat tinggi bukan hanya menghindari perbuatan haram dan larangan Allah, juga menghindari fudulat. Fudulat mesti tanya pelai berhabat enak. Maka menjelang agama kan you fikir kalau dah pegah fikir nak manfaat dah pegah. Memang hana hari mana dosa. Pegah haba selama hana tak gegop, pegah haba kelucu-lucu untuk kehiburan dibolehkan, asal baik berlebihan. Bala agama dibolehkan bersendaguro, Nabi pun nak bersendaguro, tapi baik le sendaguro kan yang serius, tiuro sendaguro dibenarkan hana hari. Tapi selama manfaat dari haba yang tamaridnya hana sifat jih mendesak, artinya habanya tergedi hana dah pegah pun hana pupu, tapi dah pegah. Kebiasaan tena yang latih ida tun pegah aja mendu. Lah agama hana pupu hana haram, tapi but-but yang masuk dalam kategori fudul, imbas jih bisa berubah menjadi satu kesusahan. Jih kesusah dalam hati tanya. Penyebab susah macam-macam penyebab susah. Nah, kalau maksiat bisa menjadi penyebab susah. Juga bisa menjadi penyebab susah karena fudul kalam. Jadi ini pada boh ke tingkatan takwa, boh tingkatan takwa. Tingkatan paling rendah menjauhi syirik. Mandum orang mukmin
Mandum orang mukmin dah tayang punah kekuatan lain yang sama lagi Allah, pasti mandum akui dan yakini hana, berarti kan kagak hindari syirik. Tingkatan yang kedua puji'uh maksiat dan perbuatan tercela. Tingkatan kelak puji'uh syubhat. Tingkatan keput puji'uh fudalat, pupu mentang yang sifat jih atau yang hana bermanfaat. Nyok yang maksud yang biasa gekeun le khatib urang Jumaat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa bersebenar-benar takwa. Demi takwa hanya menghindari maksiat mentang, melakukan perintah Allah dan dalam haqqa tuqatih. Maka takwanya mudah tak ucapkan tapi makna jih luar biasa luar. Dan lungkalan atetajak unangro Arab, atetajak merumpak dengan ulama-ulama ini, atetajak wasiat cukup singkat wasiat kan. Ittaqullah. Mungkin ayo karena biasa ada dengar ceramah 3 jam 2 jam. Terbesitlah tekiban terleke nasihat jo tajak ittaqullah zikra. Ittaqullah zikra. Padahal ittaqullah untuk dapat buat cukup susah. Yang menyotro tingkat takwa level keput. Haba zikra guna ittaqullah muploton dalam dentai tak buat dah. Gupu man nasihat tu 3 jam 2 jam. Nasihat zikra mentang muploton dalam dentai tak buat. Lula umrah tahun 2018. Sejak basirah ulama akan meninggal dengan umur kafir tu 5 tahun. Cuman agak tesom yang agak lak masyhur kumul tu. Basirah ulama di Makkah lunjang Kiai Idrus. Kamu laki nasihat siraja. Siraja yang ketubit dari masjid, siraja ba motor. Terus ba motor yo dalam kamu salam gekeun ittaqullah fis sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah bak tempat yang tesom dan bak tempat yang terang. Yang lagi zikir. Ambil kaya dulu ke maklum beda kalau di Indonesia kita pergi tempat ulama diajak duduk, ini sambil jalan diajak, sambil jalan di nasihat, diberi nasihat sambil jalan. Yang patutnya kan diajak ulama lagi nasihat duduk lain nah nawawa kan habis kuih-kuih tabakum bayar tamah ilm idih luar nangro diajak ulama mui nabi hajib dirajak nasihat ittaqullah fi sirri wal alaniyah. Yang mereka fikirkan cukup singkat lafaz. Mungkin punya tablo dikit pesawat khusus tak menumpak enggak nyan tengok nak rasa kecewa. Ikut jiuh tajak habis pempeng nasihat ittaqullah fi sirri wal alaniyah. Padahal untuk tak puput nasihat enggak nyan yang mentang mupelotong dalam mentai. Puman nasihat tak bompang. Nasihat habis kaset mulai bawa kaset baca rekam tapi hana jalan lepu. Nya zikir apa tapi untuk dak puput susah. Nya ke makna hakikat daripada ketakwaan. Kemudian lu dengar Ustaz Aba Ali Ad-Daka, gepegah li Aba Ali Ad-Daka rahimahullah yaqul berkata ya wali kulli kismen min dalika babun wajaa fi tafsir qauluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqullah haqqa tuqatih, maknanya ayyuta fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa yuskar fala yukfar. Dia nak jelaskan apa maksud ittaqullah haqqa tuqatih. Sering dah dengar khatib gekeun pada orang Jumaat, ittaqullah haqqa tuqatih. Mereka bermakna singkat, takwa olehmu akan Allah sebenar-benar takwa. Dijelaskan makna oleh ulama bahwa ditaati Allah, tidak pernah dimurkai, diingat tidak pernah dilupakan, disyukuri tidak pernah dikufurkan. Yang makna haqqa tuqatih. Tak taat baik nata maksiat, tak ingat baik tua dan tak syukuri baik tak kufur. Leboh makna takwa haqqa tuqatih. Taat, ingat dan syukur. Yang baru haqqa tuqatih. Yang ana dalam haqqa tuqatih. Kemudian lanjut lam ini dijelaskan makna daripada takwa. Napa dembuh pendapat ulama tentang hakikat daripada makna takwa. Yang nak baca habis kerana panjang tat. Pertama pendapat Abu An-Nasar Ubazi. Perkali An-Nasar Ubazi, makna takwa adalah menghindari oleh seorang hamba yang selain Allah. Baikna yang selain Allah dalam hati yang baru truk kepada tingkat takwa. Tapi takwa level paling tinggi. Untuk tanya orang awam, level pertama dan level kedua yang mungkin untuk tercapai. Level pertama menghindari syirik, level kedua menghindari maksiat dan perbuatan tercela. Yang pi agak susah, kira-kira rut dia kenan. Nyo level waktunya lem menghindari syubhat, menghindari fudulat yang kabrat lem.
Kemudian pendapat daripada Imam Sahal, barang siapa merencana bahawa barang siapa menginginkan bahawa benarlah ketakwaannya, maka meninggalkan dosa secara totalitas, tinggai dosa secara total, baru betul-betul sah ketakwaannya. Yang tiga mentang puput dosa, tiga mentang tingat Allah, mentang tengah muda pajan citlom, yang golom betul-betul sah takwa-nya. Hai takwa kana man takwa kondisional, tergantung kondisi. Kemudian pendapat la ilm daripada An-Nasar Ubadi bahawa barang siapa yang telah konsisten bertakwa, dia pasti akan merindui untuk berpisah dengan dunia. Karena Allah berfirman, walad darul akhirah khairul lilladzina yattaqun. Negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak memikirkan? Maka tak kala sering tak dengar cerita-cerita urung-urung saleh nah. Galak ke meninggal, kabosan hidup di dunia. Karena memang orang yang sadar bahawa negeri yang paling baik ke orang yang bertakwa bukan dunia, tapi akhirat. Maka orang yang konsisten dalam bertakwa kepada Allah, golong takwa yang takwa kondisional, tapi takwa yang betul-betul konsisten, nya orang yang merindui untuk mufarakah dunia. Tena orang ancam ila kepoh karena ya malah senang, lebih cepat untuk merumpak dengan Allah. Karena negeri yang sebenar-benarnya keuringan bukan lagi dunia tapi akhirat. Maka uringan gerindui, sangat diinginkan agar uringan berpisah dengan dunia. Malah anjuk poro kan ke poro. Maka ino ke tabuh makna salah sabuh haba ulama salaf, kebegah laula salas ma nakhtarul baka fid dunia. Seandainya bukan karena tiga perkara, kami tidak memilih untuk hidup di dunia. Perkara pertama qiyamul lail, ibadat malam. Yang kedua ta'lim auladina, mengajarkan anak-anak tentang agama. Yang ketiga dakwah ilallah, mengajak manusia kepada jalan Allah. Hanya leboh pilihan udip beringan. Miana leboh pilihannya tentang lebih galak mati ke. Kita yo lang lebohnya hana dalam pilihan. Jadi galak tahu udip hidupnya kan karena untuk tak ibadat malam. Pakan orang yang galak ibadat nandukan, punya orang yang keimanan yang kuat, lebih senang udip di dunia. Dari sudut pandang lain dalam pom dia. Lebih senang udip di dunia karena dunianya nanggro cobaan. Tanya punya cara kan galak dia ikut ujian kah? Tidak berasaro dia ajak kula. Punya tanya sering menumpak juara, senang dia tamang ujian. Ngan tengok yang mulang sering menumpak ranking 20 sakat ada ujian ke mau. Asal kara ujian ke galau. Nya tengok yang jarang senang dia ujian. Malah terkedi leh berhasil terjawab soalnya, terkedi ketanya pribadi gejuk dalam soal senang dalam dah terima karena berhasil buat terjawab. Cepat dan berhasil betul dalam terjawab. Merempak peringkat dalam. Senang menancit para waliullah dan para hamba-hamba kekasih Allah. Orangnya lebih senang udip di dunia untuk ibadat karena nanggro akhirat kali nanggro ibadat, kali nanggro menghambakan diri kepada Allah, nanggro terima hasil, nanggro terima hasil ujian, nanggro terima juara, terima bonus. Tapi mio di dunianya nanggro ujian. Ping urang azan ni ada pergahabannya yang gelarang lah agama. Berarti selanjutnya gepegah lamino takwanya na padum-padum buah macam. Nyo lanjutan ata yang bunuh. Simpulan ji, cak simpulannya menteng. Takwa na padum-padum macam level, na takwa menghindari daripada syirik, nyan takwa urang umum, na takwa urang khusus. Takwa urang khusus itu takwa menghindari pada maksiat. Dan na takwa para wali. Takwa daripada walinya adalah takwa tawassul bil af'al. Ada takwa tawassul bil af'al, artinya orangnya hanya dijadikan buat atau amal ibadat sebagai wasilah untuk mencapai keinginan gaknyan kepada Allah. Artinya gaknyan gepubut ibadat betul-betul menghambakan diri kepada Allah kan sebagai wasilah. Yang punya takwa para wali. Miotanya kan dah pubut ibadat karena wasilah untuk mengagebi syurga, menumpak rahmat Allah. Ya para walinya hanya dijadikan af'al perbuatan ngaknya sebagai wasilah untuk mencapai keinginan ngaknya.
Lagi yang pernah lun cerita gekun le Rabi'ah Adawiyah, salah seorang wali dari kalangan perempuan, tandanya lun ge pasal lam neraka oleh Allah, tetap lun ibadat ke Allah. Karena lun ibadat ke Allah untuk menjaga posisi lun sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Jadi ge ibadat ke Allah betul-betul karena cinta ke Allah, bukan karena mengharap syurga dan neraka. Tanya terjadikan perbuatan ibadat tanya perantara untuk mendapat syurga, untuk terhindar daripada neraka. Nya takwa para wali, nya takwa menghindari daripada menjadikan perbuatan ibadat sebagai tawasul atau perantara. Adapun takwa para nabi yaitu menghindari menisbatkan perbuatan. Jadi pu yang gepubut le urangyan hana dihle perbuatan ro. Mamandum adalah perbuatan Allah. Yang takwa yang paling tinggi takwa para nabi. Yang kira-kira kesimpulan daripada pengajian tanya malamnya, hakikat daripada takwanya berbeda-beda dan memiliki level dan tingkatan yang juga berbeda-beda. Dan hakikat daripada takwa itu dibagi-bagi oleh ulama. Kadang-kadang tingkatan ketakwaan itu ketika kita tidak pernah memandang diri lebih baik daripada orang lain, itu takwa yang sebenarnya. Dan ada juga dijelaskan dalam kitab bahwa takwa itu adalah terletak dalam hati, bukan pada pakaian, bukan pada yang nampak saja. Di orang yang tiga ibadat secara lahir, tapi hati gaknya gelom tentek ge jaganya gelom tentek gaknya takwa yang sebenar-benarnya. Dan takwa itu juga di samping salah satu faktor yang terbanyak memasukkan hamba dalam surga, takwa juga menjadi penyebab untuk memadamkan api fitnah. Ada salah satu ucapan ulama, idza waqa'atil fitnah fa atfi'uha bittaqwa. Apabila terjadi fitnah, maka padamkan olehmu fitnah tersebut dengan takwa kepada Allah. Jadi takwa bisa memadamkan fitnah. Katanya udip di akhir zamannya udip ba'damun fitnah. Bagaimana Nabi sendiri pernah bersabda, satakunu fitanun yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Akan terjadi fitnah di akhir zaman ketika pagi seseorang masih dalam keadaan iman, sorenya sudah menjadi kafir. Jadi cara memadamkan fitnah tersebut salah satunya dengan bertakwa. Mudah-mudahan Allah melimpahkan ketakwaan kepada kita semua dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa.